Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Ayani dari mahasiswa jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalor, kerja, dan kerja kompresi. Nah, jadi kalor dan kerja sama-sama berdimensi tenaga atau energi. Kalor merupakan tenaga yang dipindahkan atau ditransferkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dan bila transfer tenaga tersebut tidak terkait dengan perbedaan temperatur, itu disebut dengan kerja. Menurut Joule, kalor sebenarnya merupakan perpindahan energi. Kalor bukan energi atau kalor bukan suatu jenis energi tertentu. Kalor adalah energi yang berpindah. Jadi, ketika kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, sebenarnya energilah yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan energi akan terhenti ketika benda-benda yang bersentuhan mencapai suhu yang sama. Satuan kalor adalah kalori, disingkat kal. Kalori adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 CO. Tepatnya dari 14,5 oC menjadi 15,5 oC. Jumlah kalor yang diperlukan berbeda-beda untuk suhu air yang berbeda. Untuk jumlah kalor yang sama, kenaikan suhu air sebesar 1 oC hanya terjadi antara suhu 14,5 oC sampai 15,5 oC. Satuan kalor yang sering digunakan terutama untuk menyatakan nilai energi makanan adalah kilokalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, massa zat. Yang kedua, jenis zat atau kalor jenis. Dan yang ketiga, perubahan suhu. Secara matematis dapat dirumuskan Q besar sama dengan M kecil dikali C kecil dikali T2 dikurangi T1, di mana Q besar adalah kalor yang dibutuhkan, M kecil adalah massa benda, C kecil adalah kalor jenis. T2 dikurangi T1 itu merupakan perubahan suhu. Selanjutnya, kalor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, dan yang kedua, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Dalam pembahasan kalor, ada 2 konsep yang hampir sama, tetapi berbeda, yaitu kapasitas kalor atau H besar, dan kalor jenis atau C kecil. Kapasitas kalor benda dilambangkan dengan huruf C besar, sedangkan kalor jenis dilambangkan dengan C kecil. Pada kapasitas kalor benda, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius, sehingga C besar sama dengan M kecil dikali C kecil, di mana C besar merupakan kapasitas kalor, M kecil itu merupakan massa benda, C kecil itu adalah kalor jenis. Satuan sistem internasional untuk kapasitas kalor benda sama dengan J/K atau Joule dibagi Kelvin. Selanjutnya yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor jenis adalah kalorimeter. C sama dengan Q/M dikali T2 dikurangi T1 atau Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1, di mana keterangannya C merupakan kalor jenis, Q kalor, M massa benda, delta T merupakan perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Satuan sistem internasional untuk kalor jenis benda adalah J/Kg dikali K. Berikut ini merupakan tabel tentang kalor jenis benda pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian, menurut asas Black, apabila ada 2 benda
yang suhunya berbeda kemudian disatukan atau dicampur, maka akan terjadi aliran kalor. Dan benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, aliran ini akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu kedua benda sama. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi dan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Bila persamaan tersebut dijabarkan, maka akan diperoleh M1 dikali C1 dikali T2 dikurangi T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali T2 dikurangi T1. Selanjutnya yaitu konsep kerja. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume V dan tekanan. Bila piston mempunyai luas penampang, maka gaya dorong gas pada piston adalah F sama dengan P dikali A. Dimisalkan, gas diekspansikan atau memuai secara quasi-statik atau secara pelan-pelan sehingga setiap saat terjadi kesetimbangan. Piston naik sejauh dy, maka usaha yang dilakukan gas pada piston yaitu dw sama dengan F dikali D dikali S sama dengan P dikali A dikali ds. Simbol dw digunakan untuk jumlah kecil dari kerja yang merupakan fungsi yang tidak pasti, karena kerja yang dilakukan tergantung pada jalannya reaksi. Terdapat berbagai jenis kerja yang didefinisikan dengan persamaan. Pertama itu ada kerja mekanik, kedua ada kerja ekspansi, ketiga ada kerja gravitasi, keempat kerja permukaan, dan kelima itu ada kerja listrik. Selanjutnya itu ada kerja ekspansi atau kompresi. Pada saat gas berekspansi, tekanan gas meningkat dan dihasilkan gaya normal pada dinding torak. Jika P adalah tekanan yang bekerja pada daerah batas gas dan torak, maka gaya yang dihasilkan gas dan mengenai dinding torak dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian tekanan dengan luas permukaan torak A atau PA. Kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor bisa dilihat pada tabel ini, di mana ada beberapa proses dan memiliki tanda yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada proses kerja dilakukan oleh sistem pada lingkungan dengan tanda negatif. Kemudian ada kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan ditandai dengan positif. Kalor diserap oleh sistem dari lingkungan atau proses endotermi, tandanya yaitu positif. Kemudian ada kalor diserap oleh lingkungan dari sistem atau proses eksotermik, ditandai dengan negatif. Selanjutnya itu ada kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor. Kalor memiliki keterkaitan dengan energi, atau dalam hal ini, kalor merupakan energi yang berpindah. Karenanya, kita perlu mengetahui hubungan antara satuan kalor dengan satuan energi berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Joule dan percobaan sejenis lainnya. Diketahui bahwa usaha alias kerja sebesar 4,186 Joule setara dengan 1 kalori kalor. Besarnya energi listrik yang diubah atau diserap sama dengan besar kalor yang dihasilkan, sehingga secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan Q. Kita ketahui bahwa Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1, sehingga persamaannya yaitu I dikali R dikali I dikali T sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1, di mana I itu merupakan kuat arus listrik, R hambatan, T waktu yang dibutuhkan, M itu massa, C kalor jenis, T1 suhu mula-mula, dan T2 itu merupakan suhu akhir. Nah, untuk menghitung energi listrik digunakan persamaan sebagai berikut. W sama dengan P dikali T, di mana W ini merupakan energi listrik, P daya listrik, T waktu yang diperlukan. Nah,
Bila rumus scalar yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1, maka diperoleh persamaan T dikali T sama dengan M dikali C dikali T2 dikurangi T1. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.